Cinta Pertama Sang CEO. Bab 265. Dari sana, ia bisa melihat pintu ruangan terbuka setengah. Brian sedang berbaring di sofa panjang dengan mata terpejam. Di sebelahnya, seorang wanita bersandar setengah tengkurap dengan kepala menyentuh dada Brian. Posisi mereka terlalu dekat, terlalu intim. Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Napasnya tercekat. Ya Allah, gumamnya, pelan. 2. Tanpa disadari air matanya nyaris jatuh. Namun, ia buru-buru memalingkan wajah. Sebab tak sanggup melihat pemandangan yang begitu mengiris hati. Ya Allah, apa suamiku diam-diam ada hubungan dengan perempuan itu? Tapi kenapa dia tidak jujur? Kenapa harus ditutupi? Bukankah aku sudah mengizinkan kalau dia mau menikah lagi? Aisyah termenung dalam diam. Rasanya tak sanggup melihat posisi suaminya sekarang dengan wanita asing di dalam. Wanita itu terlihat masih sangat muda dan menarik. Lenguhan Brian terdengar, sepertinya akan terbangun. Membuat Aisyah segera menyembunyikan diri di balik dinding. Kamu masih di sini? Maaf, saya ketiduran. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Berusaha menghilangkan kantuk. Gak apa-apa, Pak. Wanita itu tersenyum manis. Kamu boleh pulang. Saya akan minta sopir saya antar kamu. Kenapa gak pulang bareng Bapak aja? Biar sekalian jalan. Saya masih ada kerjaan. Lagi pula saya gak mau nanti timbul fitnah. Baik, Pak. Tak ingin Brian sampai tahu tentang keberadaannya di ruangan itu, Aisyah mundur perlahan, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa suara. Biar saja masalah ini akan mereka bicarakan di rumah nanti. Takutnya jika bicara sekarang, ia tak mampu mengendalikan diri dan mengeluarkan kata yang tidak seharusnya. Sepanjang jalan pulang Aisyah terus menangis. Melihat wanita lain mengambil tempat yang seharusnya hanya untuk dirinya seorang membuat hatinya bak diremas. Setibanya di rumah, ia membuka pintu perlahan. Hendak menuju kamarnya, tetapi suara Kalika tiba-tiba muncul dari ruang keluarga. Dari mana, Sa? Tanya Kalika. Nada suaranya datar tetapi penuh perhatian seperti biasa. Buru-buru Aisyah menyeka sisa air mata. Tak ingin sampai mertuanya melihat. Abis jalan-jalan sebentar, Ma, jawabnya tersenyum. Oh, ia mengangguk. Brian belum pulang. Belum, Ma. Katanya ada lembur di kantor. Ya sudah, Nak. Sana istirahat. Kamu kelihatan capek. Iya, Ma. Aku duluan. Ya, sayang. Aisyah langsung menuju kamar. Begitu pintu tertutup, tubuhnya merosot perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan ledakan emosi yang meletup di hati. Setelah menenangkan hati beberapa menit, ia segera wudhu. Mengguyur wajahnya dengan air, membasahi. 3. Rambut-rambut halus yang dipelipisnya. Sajadah membentang di antara ruang kosong. La memakai mukena dan berdiri menghadap kiblat. Setiap sujudnya ada air mata yang mengalir, menyatu dengan sajadah. Ya Allah, kenapa jadi begini? Aku yang mendorongnya untuk menikah lagi. Aku yang menawarkan agar dia bisa memiliki keturunan. Tapi, saat melihatnya bersama perempuan lain, kenapa rasanya aku tidak bisa bernapas? Lama ia menghabiskan waktunya di atas sajadah. Usai salat ia mengaji. Sampai akhirnya perlahan kantuk mulai menyerang. Membuatnya berbaring di atas sajadah untuk menghilangkan sedikit rasa lelah. Malam mendekati larut ketika Brian tiba di rumah. Begitu memasuki kamar,
Ia tersenyum mendapati Aisyah tertidur di atas sajadah dengan memeluk Al-Quran di dadanya. Perlahan ia mendekat, berjongkok di hadapan istrinya dan membelai kepalanya penuh kasih. "Masya Allah, cantiknya," bisiknya, lalu menunduk dan mengecup kening. Biasanya Aisyah sangat sensitif. Disentuh sedikit saja akan membuat Nia terbangun. Tetapi, kali ini ia malah tertidur pulas, seperti seseorang yang sangat lelah. Brian pun meraih tubuhnya, mengangkat dan memindahkannya ke tempat tidur. Ia sendiri duduk di tepi ranjang. Saat hendak membuka mukena istrinya, pandangannya seketika tertuju pada mata yang sembab, seperti habis menangis dalam waktu yang lama. "Apa kamu menangis lagi karena masalah kemarin?" Ia mengusap pipi halus wanita itu. Namun, kemudian ia segera bangkit untuk mengganti pakaiannya dengan piyama. Lalu, berbaring di sisi Aisyah dan memeluknya. Aisyah baru membuka mata saat merasakan beban berat menyentuh perut. Seperti biasa, saat tertidur, Brian akan memeluknya seperti bantal guling. "Sudah pulang, Mas?" "Iya. Maaf ya, aku agak lama pulangnya. Ada kerjaan yang gak bisa ditunda." "Gak apa-apa. Aku mengerti." Aisyah membalikkan badan hingga posisi mereka saling berhadapan. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam. "Mas, bagaimana dengan usulan aku yang kemarin?" "SSSTTT. Jangan dibahas." Aisyah terdiam, meresapi belai hangat suaminya yang lembut dan tatapannya yang penuh cinta. "Aku sudah bilang, aku sudah cukup ditemani kamu. Aku gak butuh yang lain lagi. Tapi, aku..." Aisyah baru akan membuka suara lagi, tetapi seketika dibungkam oleh Brian. Udara seperti berhenti di sekitarnya. Suasana kamar terasa sunyi. Hanya terdengar suara pelan dari mesin pendingin ruangan yang menyemburkan udara sejuk. Untuk berada di titik ini, kita melewati banyak hal yang gak mudah. Jangan sampai rumah yang sudah kita bangun ini hancur hanya karena sesuatu yang gak penting. Kening Aisyah berkerut. Lalu, bagaimana dengan wanita yang dia lihat di ruangan suaminya tadi? Sepertinya ada yang tidak beres. 4. Sementara itu, di tempat lain, ayah mau menjodohkan aku dengan orang lain. "Ya, aku dengar tadi pembicaraan papa dan ayahmu. Aku jadi berpikir, apa kita jujur saja, ya?" ucap Bim Bim, sambil membaringkan tubuhnya pada pagar pembatas balkon, menikmati udara sejuk yang berhembus malam itu. "Tapi, sejujurnya aku belum siap." Hembusan napas panjang Bim Bim terdengar dari sana. Jujur, ia juga khawatir. Tetapi, jika tidak jujur, Yasmin bisa dijodohkan dengan lelaki lain dan demi apapun Bim Bim tidak akan rela. Jadi, mau begini terus? Sampai kapan? Aku akan beritahu ayahku sendiri nanti. Tapi gak sekarang. Aku masih butuh sedikit waktu. Seharusnya dari awal kita gak main kucing-kucingan sama mereka. Jadi, gimana dengan perjodohan itu? Aku sudah bilang, gak mau. Zain sudah kuanggap kakak sendiri. Lagian, Zain itu kan sudah punya orang yang dia sukai sendiri. Mereka aja yang gak tahu. Yasmin bergumam dalam hati. Terus reaksi ayahmu, gimana? Tanya Bim Bim kemudian. Ayah minta aku memikirkan semuanya baik-baik. Katanya, akan lebih baik kalau aku salat istikharah dulu sebagai ikhtiar dalam memilih sesuatu. Jangan langsung menolak atau menerima. Memangnya siapa yang mau dijodohkan dengan kamu? Aku cuma dengar ayahmu bilang ada yang berniat menjodohkan, tapi gak bilang siapa orangnya.
Seketika suasana hening, ia tak menjawab. Dan Bim Bim tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku gak bisa beritahu di telepon, ucap Yasmin, sebab tahu akan seperti apa reaksi Bim Bim nanti. Kalau begitu, kita ketemu di kampus aja besok siang. Jangan di kampus. Ayah bilang, untuk sementara aku jangan ke kampus dulu, karena situasi masih belum aman. Ya sudah, di tempat kita makan biasanya aja, di mana? Boleh. Aku tunggu di The X jam 2 siang, ya. Boleh. Kebetulan jam 2 siang aku gak ada kegiatan. Setelah sepakat, panggilan berakhir. Yasmin meletakkan kembali ponselnya ke meja. Setelah sebelumnya menghapus chat dan juga riwayat telepon ke nomor kekasih rahasianya itu. 5. Pagi harinya Aisyah bangun lebih lambat dari biasanya. Ia hanya bangun untuk menjalankan salat subuh, setelah itu tidur lagi sampai melewatkan sarapan bersama. Padahal biasanya ia adalah orang pertama yang bangun untuk menyiapkan sarapan. Tetapi pagi ini tubuhnya terasa berat dan lemas. Kepala sedikit pening dan perut terasa kembung hingga menciptakan sensasi mual yang aneh. Berusaha bangkit, tetapi tubuhnya seperti menolak untuk diajak kompromi. Ia pun menyandarkan punggung, lalu memejamkan mata sejenak. Menstabilkan napas. Bahkan, sinar matahari yang menyusup melalui jendela membuat kepalanya seperti berputar. Sudah bangun, sayang. Brian keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan handuk putih melilit pinggangnya. Aroma segar yang merebak dari tubuhnya memenuhi seluruh ruangan. Maaf, aku telat buat sarapan. Badanku kayak lemas. Abis salat subuh malah ngantuk. Gak apa-apa. Kamu istirahat aja. Kelihatannya capek banget. Aku bawakan sarapan. Jadi kamu gak usah turun. Aisyah menatap menu sarapan yang tersedia di meja. Seperti biasa, menu kesukaannya. Makasih, Mas. Brian mendekat. Mengusap kening istrinya itu. Gak demam, kok. Atau, apa kita ke dokter aja? Gak usah, Mas. Aku gak apa-apa. Cuma butuh istirahat sebentar. Tapi kamu juga pucat. Takutnya ada apa-apa. Brian menatapnya khawatir. Mata Aisyah memandang suaminya yang kemudian berjalan ke lemari dan mengeluarkan pakaian. Ia termenung. Dilihat dari sudut manapun, Brian Alben Darmawan memang sangat memukau, terlalu memukau untuk sosok lelaki di dunia nyata. Malam ini lembur lagi, Mas. Seharusnya, iya. Tapi, kalau kamu mau ditemenin, aku akan pulang lebih awal. Gak usah. Takut ganggu kerjaan. Aku gak apa-apa, kok. Brian mendekat ke arahnya setelah selesai berpakaian. La duduk di sisi tempat tidur, memeluknya sejenak dan mengecup kening. Sebelum akhirnya berpamitan dan berangkat ke kantor. Aisyah hanya menatap punggung suaminya yang kemudian menghilang di balik pintu. Tangannya kemudian mengulur, meraih ponsel dan membuka pesan yang masuk semalam. Lagi-lagi pesan yang sama ia terima dari nomor yang berbeda. Foto yang seolah menggambarkan perselingkuhan suami. Ya Allah, semoga aku kuat. Di sisi lain, Yo memasuki sebuah restoran dengan langkah pelan, mengenakan topi hitam dan jaket kasual yang cukup menyamarkan sosoknya. La memilih duduk di pojok, dari sudut yang cukup strategis untuk mengamati seluruh ruangan. Tatapannya dingin, tangannya mengepal di atas meja. Hari ini, ia akan tahu siapa laki-laki yang diam-diam menjalin hubungan dengan putrinya. 6. Semalam, ia mendengar sendiri Yasmin sedang membuat janji dengan seseorang di restoran tersebut.
Naluri sebagai seorang ayah yang ingin melindungi putrinya pun membuat Yo memutuskan untuk mengintai. Ia melirik jam, sengaja datang 30 menit lebih dulu agar bisa lebih leluasa mengawasi. Tak lama setelah kedatangannya, sosok lelaki berpostur tubuh hampir sama dengannya juga memasuki restoran, baru akan duduk di meja lain, namun tiba-tiba pandangan mereka bertemu. "Yo," panggil Alben sedikit terkejut. Kening berkerut menatap sahabatnya itu. "Sedang apa kamu di sini?" "Aku sedang menunggu seseorang." "Oh ya." Tanpa pikir panjang, Alben mendekat dan duduk di hadapan Yo. Keduanya bahkan belum menyadari kejutan apa yang sedang menanti. "Menunggu siapa? Kenapa harus di restoran ini? Bukannya di restomu sendiri?" Akhirnya, Yo menarik napas panjang. "Aku sedang mengawasi Yasmin. Aku dengar semalam dia janjian dengan laki-laki itu di sini." Kening Alben berkerut mendengarnya. Kebetulan yang ajaib, pikirnya. Bim-Bim juga janjian dengan seseorang di sini. Makanya aku mau mengawasi sendiri. "Kebetulan sekali," sahut Yo. Namun, setelah dipikir-pikir, ini sesuatu yang wajar. Mengingat Bim-Bim dan Yasmin kuliah di kampus yang sama dan restoran inilah yang paling dekat dari kampus. Mereka bisa saja kebetulan bertemu di tempat ini kapan saja. Yo tersenyum kecil, "Ya Allah, dua anak itu membuat kita seperti detektif tua, ya." "Lebih kedua bapak-bapak panik yang anaknya mulai pacaran diam-diam," sahut Alben, mencoba melucu walau nadanya berat. "Kamu tahu sendiri seperti apa karakter Bim-Bim. Aku takut dia dekat dengan sembarang orang. Takutnya kejadian yang sama seperti sebelumnya terulang kembali." Bim-Bim agak mudah terprovokasi dan mudah terhasut. Bahkan pernah melakukan kesalahan fatal dengan meminta Brian menikah lagi dengan seseorang yang dipikirnya telah mendonorkan kornea matanya. "Ya, aku mengerti. Aku pun begitu. Yasmin sampai menyembunyikannya dariku. Andai dia laki-laki baik, kenapa harus disembunyikan, bukan?" "Benar," angguk Alben. Pandangan Yo kemudian mengarah pada pintu kaca yang baru saja terbuka. Dari beberapa pengunjung baru yang masuk, terlihat seorang gadis dengan pakaian berwarna pastel. "Itu Yasmin," katanya pelan. Menunjuk diam-diam. Alben langsung menutup wajahnya dengan sebuah majalah saat Yasmin melewati mejanya. Berpura-pura membaca, padahal majalah yang ia pegang dalam keadaan terbalik. Sementara Yo menunduk dan berpura-pura melihat menu. "Lihat kan, mereka datang gak bersamaan. Ini mencurigakan," kata Yo. Mereka terdiam beberapa detik, sama-sama menatap Yasmin yang tampak santai. Jemarinya menuliskan beberapa menu pada secarik kertas yang kemudian ia berikan kepada salah satu pramusaji. Lalu, berselang 15 menit menu datang dan tertata rapi di meja. Alben mengerutkan dahi. Salah satu menu yang dipesan Yasmin itu, adalah makanan kesukaan Bim-Bim. Dia aja tidak hafal makanan yang disukai ayahnya, tapi malah hafal makanan yang disukai orang asing, gerutu Yo yang terlihat sangat cemburu. Padahal selama ini, Yasmin bahkan pandai memasak makanan kesukaannya. Tetapi semua seolah tertutup oleh cemburu. 7. Sabar, Yo. Ini ujian, ucap Alben sambil menepuk pundak sahabatnya itu. Saling memberi semangat. Tak lama pintu kaca itu kembali terbuka. Seseorang yang memakai topi dan hoodie masuk seperti angin. Langkahnya santai dan langsung duduk di hadapan Yasmin. Yo dan Alben bahkan tidak melihat lelaki itu melewati pintu. "Udah kayak jalangkung itu orang," gerutu Yo sekali lagi. Tisu di tangannya sudah ia remas kuat. Alben yang belum mengetahui sosok itu pun hanya memicingkan mata.
Maaf ya, aku telat. Tadi ada kegiatan di kampus dulu. Gak apa-apa. Aku juga belum lama, Kak, sahut Yasmin. Yo dan Alben pun saling tatap satu sama lain. Merasa tidak asing dengan pemilik suara itu. Dan ketika sang pemuda membuka topi yang menutup kepala, mata keduanya seketika terbelalak. Bagaimana tidak, sosok yang duduk di hadapan Yasmin itu, sangat mereka kenal dengan baik. Bahkan terlalu kenal. Bim Bim, ujar Yo, tidak percaya. Alben tercengang. Astagfirullah, ternyata. Dua lelaki itu membeku dan saling tatap satu sama lain. Kukira, mereka masih anak-anak. Mereka tumbuh lebih cepat dari yang kita duga, balas Yo pelan. La memijat pelipisnya, sementara Alben menghela napas panjang. 8. Alben dan Yo masih terpaku di meja pojok, nyaris membatu seperti patung di museum sejarah. Tatapan mereka tak beranjak dari sosok dua anak muda yang duduk berhadapan tak jauh dari mereka. Sesekali Yasmin tersenyum malu-malu, sementara Bim Bim terlihat santai, seperti tidak sedang menyimpan rahasia sebesar gunung Krakatau. Alben mengangkat gelas tehnya dan berbisik kepada Yo. Jadi anak kita berpacaran diam-diam tanpa sepengetahuan kita. Nada suaranya terdengar datar, tetapi matanya menyiratkan keterkejutan yang belum reda. Yo menghela napas panjang. Aku sama sekali tidak menyangka. Ini benar-benar tahun yang penuh plot twist. Dan mana yang lebih mengejutkan, aku memintamu mencari tahu gadis yang dekat dengan Bim Bim dan ternyata, itu anakmu sendiri. Keduanya saling tatap selama beberapa detik, lalu tertawa pelan. Entah sedang menertawakan kepolosan mereka berdua, atau menertawakan anak-anak yang begitu pandai menyembunyikan sesuatu. Bahkan, Yasmin dan Bim Bim tidak terlihat mencurigakan saat sedang ada acara kumpul keluarga. Mereka mengobrol dan berkumpul sama seperti saat masih kanak-kanak. Aku pasti akan menghajar Bim Bim. Berani dia berpacaran dengan anakku di belakangku, gerutu Yo gemas. Sama. Aku juga akan menegur Yasmin karena sudah membuatku kerepotan beberapa hari ini mencari sosok gadis yang dekat dengan Bim Bim, imbu Alben, dengan raut wajah yang sama. Aku bahkan sempat bertanya pada Bim Bim tentang siapa yang sedang dekat dengan Yasmin di kampus. Pantas saja dia langsung tersedak demanis. Ternyata dia sendiri orangnya. Dan anehnya, aku malah tidak curiga. Alben berdicak pelan. Jadi, kita labrak sekarang. Tanya Yo kemudian. Jangan. Biar mereka makan dulu. Kalau kita samperin sekarang, bisa gak jadi makan mereka. Sementara itu, di meja seberang, Bim Bim menyantap makan siangnya dengan lahap. Sementara Yasmin sedikit kurang berselera. Jadi, di mana perjodohan itu? Tanyanya di sela-sela makan siang. Gak tahu, sahut Yasmin singkat. Memangnya, siapa orang yang dijodohkan dengan kamu? Yasmin terdiam sejenak. Sepertinya sedikit ragu. Tetapi, kemudian ia mengangkat kepala dan menatap Bim Bim. Kak Zain. Sendok di tangan Bim Bim sontak jatuh pada piring, matanya terbelalak. Zain. Yasmin mengangguk. Lalu, detik kemudian keduanya tertawa pelan. Bagaimana tidak, Zain adalah sahabat dekat keduanya dan satu-satunya orang yang tahu hubungan mereka berdua selama ini. Zain udah tahu belum? Tanya Bim Bim. Kayaknya belum. Benar juga. Kalau dia tahu, pasti udah pasang jurus 1000 bayangan. 9. Lagi, Yasmin tertawa mendengar ucapan Bim Bim. Apa gak sebaiknya kita jujur aja? Gak enak main rahasia seperti sekarang, tawar Bim Bim. Yasmin seketika menggeleng. Aku belum siap, Kak.
Aku masih butuh sedikit waktu. Setidaknya sampai... Itu bukannya yang lagi viral itu, ya? Si Yasmin Maharani, yang beberapa hari lalu neraktir temannya sampai meninggal itu, kan? Suara seorang pemuda mengalihkan perhatian mereka. Mungkin mahasiswa dari jurusan lain. Iya, kayaknya benar. Wah, bisa-bisanya masih berani keluar-keluar, padahal kasusnya aja masih viral, sahut pemuda lainnya. Apa maksud kalian bicara seperti itu? Tanya Bim Bim dengan nada datar. Gak maksud apa-apa. Cuma mau ngingetin jangan sampai nanti jadi korban juga. Gak takut apa, diracun sama kayak temannya, si Keira itu, ujar salah satu dari mereka yang lain. Yasmin hanya diam dan menunduk. Sementara, raut wajah Bim Bim seketika datar. Sumpit di tangannya ia remas sampai patah. Tatapannya menjurus tajam, seolah sanggup menyayat tubuh pemuda itu. Berani kalian cari masalah. Ia langsung bangkit. Kursi dan meja berderit begitu Bim Bim berdiri. Yasmin bergerak cepat dengan meraih lengannya, memintanya untuk tenang. Tetapi, sepertinya amarah Bim Bim sudah memuncak. Tak lagi terkendali. Situasi ini membuat Alben dan Yo tak bisa diam. Jika dibiarkan, maka akan terjadi keributan atau bahkan perkelahian di dalam restoran. Bim Bim, cukup, seru Alben. Bim Bim yang baru akan melayangkan kepalan tinjunya itu menoleh. Papa, Om Yo. Sama seperti Bim Bim, Yasmin pun dibuat terkejut. Saking terkejutnya, ia tak dapat berucap sepatah kata pun. Yo melirik Bim Bim. Tenangkan dirimu, nak. Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Tangan Bim Bim yang nyaris menghajar pemuda itu seketika turun. Amarahnya belum padam, tetapi coba ia tahan demi Yasmin. Alben kemudian menatap tiga pemuda yang tadi menyinggung Yasmin. Anak muda, kalau tidak tahu duduk persoalannya, lebih baik tidak berkomentar. Apalagi di tempat umum. Kami orang tua mereka, dan kami tahu lebih dari yang kalian baca di internet. Tiga pemuda itu seketika pucat dan menunduk. Situasi mulai mereda. Maaf, Pak. Kami salah. Alben hanya mengangguk, lalu melirik Bim Bim dan Yasmin. Ayo, nak. Kita pulang dan bicara dengan tenang di rumah. Keduanya pun menunduk. Seperti dua orang yang baru saja kedapatan mencuri.